Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMK. Yang mana materi pada video ini adalah terkait dengan mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Tapi sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Peta konsep pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pengertian mahabbah. Yang kedua adalah dalil mahabbah. Yang ketiga macam-macam mahabbah. Yang keempat hikmah mahabbah. Yang kelima cara menumbuhkan mahabbah. Dan yang terakhir adalah contoh perilaku mahabbah. Pengertian mahabbah. Mahabbah memiliki arti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam pandangan sufi, mencintai Allah Subhanahu wa taala atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membenci sikap yang melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengabdi kepadanya dan tidak akan pernah mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang mahabbah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengabdi kepadanya dan tidak akan pernah mengabdi kepada selainnya. Menurut konsep ilmu tasawuf, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan akhir dan derajat tertinggi. Setelah seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lagi tingkatan yang harus dicintainya. Selanjutnya adalah macam-macam mahabbah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mahabbah ada 3 jenis. Yang pertama adalah mahabbah al-ibadah atau cinta sebagai ibadah. Yang kedua adalah mahabbatullah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mahabbah al-tabiyah atau cinta alamiah maupun natural. Apa itu mahabbah al-ibadah? Mahabbah al-ibadah adalah cinta sebagai bentuk penghambaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai sepenuh hati karena mengagungkan apa yang dicintai dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Cinta jenis ini merupakan dasar keimanan dan tauhid. Ia memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak terbatas dan tak terhingga. Adapun mahabbatullah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di segala perbuatan ataupun tindakan. Adapun wujud dari mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah, mahabbah yang ketiga adalah mahabbah al-tabiiyah atau cinta alami ataupun natural. Cinta jenis ini diantaranya adalah kasih sayang, seperti kasih sayang kepada orang tua kepada anaknya, kasih sayang kepada orang-orang yang sakit, ataupun kasih sayang kepada kaum lemah. Dan yang kedua, cinta ini untuk penghormatan bukan karena ibadah, bukan untuk menyembah, seperti kecintaan anak kepada orang tua, kecintaan guru kepada muridnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencintai sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan, seperti mencintai makanan, minuman, pakaian, dan teman. Rasa cinta tersebut termasuk cinta yang alami ataupun natural, yang hukumnya boleh-boleh saja. Jika cinta tersebut mendukung cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya, cinta jenis ini termasuk dalam kategori ketaatan. Akan tetapi, jika kecintaannya tersebut membuat seseorang berpaling dari cinta Allah
dan menjadi perantara kepada perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah, cinta tersebut termasuk ke dalam kategori cinta yang dilarang. Namun jika tidak berpengaruh kepada keduanya, maka tetap berada di wilayah cinta yang diperbolehkan. Selanjutnya adalah hikmah mahabbah atau hikmah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah termasuk anugerah yang paling agung. Banyak hikmah yang terdapat dari mahabbatullah. Di antara lain yang pertama, mahabbatullah merupakan dasar dan jiwa ruh tauhid. Syekh Abdurrahman bin Syadid berkata, dasar dan ruh tauhid adalah mengikhlaskan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata ia adalah dasar dari ta'abud. Bahkan ia merupakan hakikat ibadah, di mana tauhid tidak akan sempurna sebelum mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna, mengalahkan semua jenis mahabbah yang lain, menjadikannya sebagai penentu, di mana seluruh jenis mahabbah seorang hamba mengikuti mahabbah ini, yang merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba. Hikmah yang kedua, cinta kepada Allah merupakan pendorong kuat meninggalkan maksiat. Ibnul Qayyim berkata, mahabbatullah itu merupakan penyebab terkuat dalam menahan kesabaran untuk bermaksiat, karena seorang pecinta itu taat kepada yang dicintainya. Semakin kuat energi cinta di dalam hati, semakin kuat pula dorongannya untuk taat dan meninggalkan maksiat. Hikmah yang ketiga, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghilangkan keraguan. Ibnu Qayyim mengatakan, antara cinta dan keraguan itu berlawanan, sebagaimana ingat dan lalai. Hikmah yang keempat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan kenikmatan dan puncak kebahagiaan. Seseorang tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna jika ia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan mahabbah? Yang pertama, membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah. Dan yang ketiga, konsisten berzikir dengan lisan, hati, dan perbuatan. Yang keempat, mendahulukan mahabbatullah atas kecintaan terhadap yang lainnya. Yang kelima, bermunajat pada waktu yang sepi dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah berteman dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah contoh perilaku mahabbah. Yang pertama, mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat mengadu dan meminta. Yang keempat, mencintai Rasulullah SAW, para ulama, dan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oke, baru saja kita telah selesai untuk membahas materi tentang mahabbah. Yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mahabbah kita semakin tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang khauf, roja, dan tawakal. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar senantiasa mendapatkan video-video terupdate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.